Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Sekarang sesi tuton sudah berada di sesi ke-8 ya. Dan tentunya itu berarti sebentar lagi kita bakalan UAS. Jadi tetap semangat ya. Oke, kali ini aku ada di kebun ya. Lagi ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya sih aku lagi refreshing ya, refreshing otak sejenak setelah bergulat dengan tugas tuton yang dari sesi 1 sampai sesi ke-8 yang nonstop ya. Itu membuat otak kita sedikit rada kaku ya. Mungkin karena terlalu seringan dipakai, jadi butuh dirilekskan. So, kali ini aku ada di kebun. Kebunnya ini adalah kebun kebun kelapa milik keluarga ya. Nggak tahu sih, tapi kalau untuk refreshing aku lebih senangnya ke tempat-tempat yang bernuansa alam atau yang dekat dengan alam. Bukan kenapa, tapi entah apa, mungkin karena eh, saya sudah terbiasa mungkin dekat dengan alam, atau mungkin karena tidak terbiasa dengan kehidupan hiruk pikuk di perkotaan ya. Jadi menurut saya kalau misalkan saya refreshing ke wilayah perkotaan, entah itu ke mall atau ke tempat-tempat yang ramai begitu, rasanya bukannya refresh tapi malah pusing ya, bertambah pusing kepala saya. Jadi saya lebih suka ke tempat-tempat yang dengan nuansa alam seperti ini ya, nuansa alam. Sebenarnya saya selain di kebun kelapa, di sini juga ada kebun pohon durian. Mana ya? Oh, sana. Nih, belakang pohon durian. Dan kebetulan kali ini pohon duriannya juga mulai muncul putik-putik bunga, yang artinya sebentar lagi akan siap untuk panen durian. Sekaligus sama beberapa pohon mangga yang ada di belakang. Ada pohon mangga sama jambu air itu putik bunganya mulai keluar, karena kemarin-kemarin kan kemungkinan cuaca di Indonesia di waktu kemarin kan lumayan ekstrim ya, cuacanya panas dan hujan itu curah hujannya itu sangat-sangat kurang. Dan beberapa hari ini curah hujan di wilayah tempat kami tinggal ini alhamdulillah sudah mulai sering turun curah hujan, jadi akhirnya buah-buahan mulai menunjukkan adanya tumbuh bunga atau putik bunga yang nantinya bakal menjadi calon atau bakal buah dari tanaman, baik mangga, durian, dan juga jambu air. Oke. Nah, ada nggak sih di sini teman-teman yang sama, yang suka kalau mau refreshing otak itu lebih suka ke daerah-daerah yang bernuansa alam, entah itu ke gunung, ke pantai, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman punya rekomendasi tempat lain yang kiranya buat kalian itu nyaman, entah itu hanya tinggal di rumah saja, membaca buku, atau berkegiatan apa saja yang kalian suka, apa shopping atau segala macam. Tapi tergantung ya dari individu masing-masing orang. Dan kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka untuk jalan-jalan ke kebun. Dan biasanya juga saya sering ke Empang ya, ke Empang di bagian daerah Kebun Sagu. Ya kebetulan keluarga kami itu punya Empang yang tidak terlalu luas, tapi cukuplah untuk kegiatan rekreasi keluarga seperti memancing, makan di rumah kebun yang di Empang, dan lain sebagainya. Dan kami itu lebih suka yang kegiatan seperti itu, khususnya di keluarga kami ya. Tapi itu beda lagi kalau misalkan buat teman-teman di sini mungkin yang lebih senang berkegiatan di luar ruangan, yang mungkin hiruk pikuk orang lebih padat seperti di mall, bioskop, restoran, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tetap semangat ya, sebentar lagi kita akan UAS atau menghadapi UAS. Jadi teman-teman di sini sudah pada cetak KTPU belum? KTPU atau KTM. Kalau KTPU dia kartu tanda peserta ujian, sedangkan KTM dia kartu tanda mahasiswa. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum sempat untuk mencetak KTM atau kartu tanda mahasiswa, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau kita UAS nanti, teman-teman cukup menunjukkan KTP ya. Bisa juga menunjukkan KTP saja.
Jadi buat teman-teman yang sudah tahu skema ujiannya, baik ujian yang THE atau take home example maupun yang UTM, ujian tatap muka maupun ujian online itu, skemanya itu berbeda ya. Jadi kalau THE dia itu kita bisa ujian dari rumah dan bisa open book. Tapi minimal dari sejak kita mengunduh soal hingga waktu kita upload itu diberi waktu selama 6 jam. Sedangkan kalau UTM dia bentuknya seperti ujian biasa. Kita berkumpul di satu titik lokasi yang sudah ditentukan oleh UT dan kita mengisi lembar jawaban seperti sedang mengisi ketika kita ujian nasional. Jadi dia bentuknya lembar jawaban komputer. Jadi pastikan teman-teman saat menghadapi UTM ataupun ujian apapun itu sediakan pulpen, pensil 2B, penghapus untuk pensil 2B dan juga penggaris untuk membulat-bulatkan jawaban. Jadi persiapan yang disiapkan ya sama seperti kita menghadapi ujian nasional ketika kita masih di SMA dulu. Sedangkan kalau untuk ujian online kita berkumpul di satu titik baik di UPBJJ UT setempat maupun di tempat sekolah seperti SMA atau SMP yang kiranya memiliki kapasitas penunjang untuk komputerisasi maupun unit komputer yang memadai, gunanya untuk menunjang kita dalam mengikuti kegiatan ujian online ya yang diselenggarakan oleh UT. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. UAS sebentar lagi, persiapannya harus matang, terutama kita perbanyak mempelajari tes formatif yang ada di modul. Kemudian kita baik yang mengikuti, khususnya mengikuti Tuton, silakan mempelajari tes-tes formatif yang sudah disediakan di Tuton juga. Dan yang terakhir itu adalah kita perbanyak latihan mandiri melalui laman lm.ut.ac.id. Jadi buat teman-teman silakan kunjungi laman lm.ut.ac.id. Di sana disediakan untuk semua mata kuliah. Jadi pastikan kita memasukkan nama ataupun kode mata kuliah yang akan kita tempuh untuk UAS nanti supaya apa? Supaya kita bisa melakukan latihan mandiri supaya persiapan kita semakin matang, semakin baik lagi. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah mendukung YouTube channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.